Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini akan kami sajikan hasil survei ke salah satu madrasah aliyah di Banjarmasin dalam rangka untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah manajemen IT dalam manajemen pendidikan yang diasuh oleh yang terhormat Juriansah Dalle SSI, SPD, MKOM, SD, dan Dr. Ani Cahyadi Masri, MPD. Inilah hasil rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan tugas kami dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi atau IT dalam manajemen pendidikan yang diasuh oleh yang terhormat Dr. Juriansah Dalle, SPD, SSI, MKOM, dan Bapak Dr. Ani Cahyadi Masri, MPD, tentang sarana dan prasarana di bidang informasi teknologi pada MAN di Banjarmasin. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas madrasah aliyah, bahwa standar sarana dan prasarana laboratorium komputer pada madrasah aliyah itu meliputi: pertama, ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dua, ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum satu rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok A 2 orang. Tiga, rasio minimum luas ruang laboratorium komputer adalah sebanyak 2 meter kubik atau per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang laboratorium komputer itu 30 meter persegi. Lebar minimum ruang laboratorium tersebut adalah 5 meter kubik. Yang keempat, ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Pertama, kursi peserta didik itu minimal 1 buah setiap peserta didik dengan kondisi kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman dan untuk belajar. Yang kedua, meja minimal 1 buah untuk 2 peserta didik. Yang ketiga, kursi guru minimal 1 buah per guru. Kemudian meja guru 1 buah. Selanjutnya komputer 1 unit untuk 2 orang peserta didik, tambah 1 unit untuk guru. Mendukung penggunaan multimedia, ukuran monitor minimum 15 inch. Kemudian printer 1 unit per lab, scanner 1 unit per lab, titik akses internet 1 titik per lab. Kemudian LAN sesuai banyak komputer, stabilizer sesuai dengan banyaknya komputer, kemudian modul praktek minimal 1 set per komputer. Kemudian untuk media pendidikan, papan tulis minimum 1 buah per lab, kemudian kotak kontak sesuai banyak komputer, kemudian tempat sampah 1 buah per lab, dan terakhir jam dinding 1 buah per lab. Kemudian setelah kami
melakukan survei ke salah satu madrasah aliyah negeri di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pukul 12.00 sampai dengan 13.30 WITA bertempat di ruang laboratorium MAN 2 yang beramat di Jalan Pramuka, Kompleks Semanda, RT 20, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Sekaligus dengan wawancara dengan pengelola atau penanggung jawab ruangan. Di sana kami telah mendapatkan data-data sebagaimana pada tabel berikut. Ruang laboratorium pada madrasah ini ada 3 buah ruangan yang difungsikan sebagai ruang komputer. Pertama adalah ruang keterampilan atau ruang laboratorium komputer. Ruang keterampilan siswa atau pengembangan diri melalui ekstrakurikuler. Luas ruangan laboratorium ini yaitu 150 meter persegi. Kemudian ruang laboratorium komputer dapat menampung sekitar 45 orang. Kemudian keadaan sarana dan prasarana pada ruang laboratorium ini adalah pertama, kursi peserta didik itu sebanyak 45 buah. Kemudian meja 45 buah, kursi guru 2 buah, meja guru 2 buah. Kemudian peralatan pendidikan komputer 45 unit lengkap dengan CPU dan mouse dengan ukuran antara 15,6 sampai dengan 17 inch. Merek Lenovo dan LG. Printer ada 4 unit dengan kondisi baik. Merek Canon 3 unit adalah sebagai multifungsi yaitu untuk fotokopi dan scanner. Kemudian scanner itu 1 unit khusus untuk scan. Kemudian titik akses internet 1 titik berupa saluran telepon atau nirkabel SPD. Kemudian jaringan lainnya adalah 45 titik dapat berfungsi dengan baik. Stabilisernya ada 8 buah unit UPS dan stabilisernya ada 9 unit. Kemudian modul praktik itu 1 set. Media pendidikan papan tulis ada 2 buah. Kemudian perlengkapan lain kotak kontak 54 buah kondisi siap pakai. Ada 2 buah tempat sampah dan 2 buah jam dinding. Kemudian untuk ruangan TIK itu untuk ruangan laboratorium TIK ini dapat menampung 30 orang. Kemudian dengan luas 70 meter kubik atau 70 meter persegi. Kemudian sarana yang dimiliki kursi peserta didik 30 buah, meja 30 buah, kursi guru 1 buah, meja guru 1 buah, kemudian komputer sebanyak 31 unit lengkap dengan CPU dan mouse. Ukurannya adalah 15,6 inch dengan merek LG. Kemudian printer 2 unit, scan 1 unit, kemudian titik akses internet 1 titik berupa saluran telepon atau kabel WiFi Telkomsel. Kemudian lainnya itu 32 titik, stabilizer 2 unit, modul praktik 1 unit, kemudian media pendidikan berupa papan tulis tidak kami temukan. Kemudian perlengkapan lain kotak-kotak 32 buah, sampah 1 buah dan jam dinding belum terpasang. Kemudian ruang ketiga itu ruang internet yang dapat menampung sebanyak 30 orang dengan luas bangunan 70 meter persegi. Sarana-sarana yang dimiliki pada ruang internet ini adalah pertama, kursi peserta didik 30 buah, meja 30 buah, kursi guru 1 buah, meja guru 1 buah. Kemudian peralatan pendidikan komputer 31 buah, printer 2 unit, scan 2 unit,
titik akses internet 1 titik. Kemudian jaringan 32 titik, stabilizer 2 unit, modul praktek 1 set. Kemudian media pendidikannya papan tulis 1 buah. Kemudian perlengkapan lain, kotak kontak 32 buah, tempat sampah 1 buah dan jam dinding 1 buah. Berdasarkan dari kebutuhan minimal di atas, kalau kita lihat dari kenyataan yang ada di MAN 2 Banjarmasin ini, dapat kita simpulkan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kita lihat kelebihannya, yaitu ruang laboratorium komputer itu standar minimalnya adalah 1 meja untuk 2 komputer, tapi di sana 1 meja hanya dipakai untuk 1 komputer. Kemudian meja guru ada 1, tapi kenyataannya ada 2 buah. Kemudian komputer bisa untuk 2 orang, di sana 1 komputer dipakai untuk 1 peserta didik. Kemudian ukuran layar monitor minimal 15 inch, tetapi di sana ada yang berukuran lebih. Dan papan tulis minimal hanya 1, tapi di sana ada 2. Kemudian tempat sampah juga 1. Di ruangan ini ada 2 tempat sampah. Kemudian jam dinding ada 2 buah. Kemudian dilengkapi dengan AC, alat pendingin ruangan itu 2 unit, kipas angin 8 unit, LCD 1 unit, dan struktur pengelola juga ada. Kemudian pada ruang TIK itu meja komputer itu untuk 2 komputer, tapi di ruang TIK ini 1 meja hanya untuk 1 komputer saja. Kemudian komputer bisa untuk 2 orang, ternyata di sini 1 meja komputer itu hanya untuk 1 orang. Kemudian di sana ada juga kipas angin LCD 1 unit. Kemudian terakhir di ruang internet itu kelebihannya 1 meja hanya untuk 1 orang, tapi dalam standar minimal adalah 1 meja untuk 2 orang. Kemudian komputer bisa untuk 2 orang, di kenyataannya di sana adalah 1 meja hanya untuk 1 orang peserta didik. Kemudian dilengkapi juga dengan ada AC 2 unit, kipas angin 8 unit, dan LCD 1 unit. Kemudian kekurangannya adalah pada ruang laboratorium komputer itu seharusnya ada 1 komputer itu dilengkapi dengan 1 model praktek, tapi modul praktek hanya dipegang oleh guru. Kemudian untuk ruang TIK itu stabilizernya hanya 2 unit, seharusnya minimal 30 unit. Kemudian 1 komputer, 1 model praktek, tapi model praktek hanya dipegang oleh guru. Kemudian di sana juga tidak terdapat papan tulis dan belum terpasang jam dinding. Kemudian pada ruang internet itu 1 komputer adalah untuk 1 orang, 1 modal praktek, tapi kenyataannya di sana tidak terdapat modal pada tiap-tiap meja, tapi hanya dipegang oleh guru. Berdasarkan semua itu, bersama ini kami sampaikan rekomendasi untuk madrasah aliyah yang kami survei tersebut, yaitu sebagai berikut. 1, menyediakan modul praktik yang diletakkan pada tiap meja komputer dan tidak hanya dipegang oleh guru atau pembimbing. 2, mencukupi stabilizer atau UPS masing-masing komputer, 1 stabilizer atau UPS untuk menghindari arus listrik yang melampaui batas maksimal untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke komputer. 3, melengkapi papan tulis dan jam dinding untuk ruang TIK. Kemudian yang keempat, untuk ruang laboratorium ditambah daya listriknya supaya jangan overload atau kelebihan daya pakai yang menyebabkan tegangan listrik turun naik. Yang kelima, untuk menghadapi ujian akhir nasional tingkat sekolah menengah atas atau batas aliyah yang menurut rencana untuk MAN ini akan melaksanakan ujian online, maka sudah seharusnya menambah jumlah unit komputer minimal 15 buah sehingga berjumlah 120 unit dari 105 unit yang ada sekarang.
dengan perbandingan 3:1 dari jumlah peserta didik, sekitar 300 orang lebih. Kemudian yang keenam, menganggarkan pembelian genset untuk antisipasi pemadam listrik saat ujian nasional online berlangsung. Yang ketujuh, menambah spek komputer karena spek yang ada masih kecil sehingga perlu menambah untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan. Yang kedelapan, perlu penambahan pendingin ruangan terutama pada ruang TIK yang belum punya AC. Demikian hasil survei yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Juriansah Dale, SPD, SSI, MKOM, PhD, dan Dr. Ani Cahyadi, Masri MPD, yang telah membimbing kami dan memberikan pembelajaran tentang IT dalam hal untuk manajemen pendidikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi berkah bagi kami dan menjadi penambah wawasan dan keilmuan bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.